Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Agustran akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. KPK awasi refocusing anggaran dan dana bansos COVID-19. 21 orang positif COVID-19 di kota Gunung Sitoli. Penanaman bibit pohon di eks perambahan hutan Kabupaten Karo. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi ikut mengawasi proses refocusing anggaran dan penyaluran dana bansos kepada warga terdampak COVID-19. Langkah ini dimaksudkan untuk meminimalisir penyelewengan anggaran COVID-19 maupun penyelewengan dana bansos oleh pemerintah dan pihak lain. KPK kini telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengawasi proses penyaluran anggaran, terutama yang terkait dengan refocusing anggaran untuk COVID-19. Jika ditemukan adanya indikasi penyelewengan, Komisi Anti Rasuah tersebut akan menindak dengan tegas. Ketua KPK Firly Bahuri menyebut, selain refocusing anggaran, pihaknya juga akan mengawasi proses penyaluran dana bansos, baik berupa uang tunai maupun dalam bentuk barang. Hal ini dimaksudkan agar proses penyaluran dana bansos, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, benar-benar tepat sasaran. Selain itu, kualitas barang terutama sembako yang diterima penerima bantuan juga lebih terjaga. Khusus di Sumatera Utara ada sekitar 600.000 warga yang menerima bansos dari pemerintah pusat. Sementara angka kemiskinan di daerah ini telah menembus angka 1,4 juta orang. Sisanya itu yang harus menjadi perhatian dari Pemprov maupun pemerintah kabupaten kota. Untuk penanganan COVID, kita sudah melakukan pengawasan terkait dengan anggaran yang digunakan untuk penanganan COVID itu sendiri. Mulai dari kerjasama dengan BPKP maupun BPK. Kalau di daerah tentu peran penting aparatur pengawas internal pemerintah, apakah itu BPKP maupun inspektorat. Yang kedua, KPK juga sudah membuat yang namanya aplikasi jaga bansos apabila ada keluhan masyarakat yang tidak menerima atau kualitas bansosnya yang kualitasnya berkurang, itu kita terima. Tapi yang pasti besok saya akan cek, karena jumlah yang akan menerima bansos di Sumatera Utara kurang lebih 643.175, kurang lebih seperti itu. Data yang saya terima dari Menteri Sosial. Sementara orang miskin di Sumatera Utara 1.250.000, artinya ada yang tidak masuk. Dan ini adalah, saya tadi sudah sampaikan kepada Gubernur, ini adalah pekerjaan Gubernur, Bupati, dan Kepala Daerah. Saya kira itu, ya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri telah menyiapkan refocusing anggaran senilai 1,5 triliun rupiah yang dibagi 3 tahap dalam upaya penanganan COVID-19. Saat ini refocusing anggaran sudah masuk dalam tahap 2. Sektor ekonomi dan bantuan sosial menjadi prioritas utama dalam refocusing anggaran tahap 2 itu. Daniel Pekuwali melaporkan untuk EFARINA TV. Pemirsa, akibat jalan rusak tak kunjung diperbaiki, ratusan warga Kelurahan Besar Martubung, Medan, Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa dengan cara memblokir jalan. Aksi spontan ini dilakukan warga menuntut penghentian aktivitas truk yang melintas melebihi kapasitas. Ratusan warga melakukan aksi unjuk rasa dengan memblokir Jalan Pancing 1 Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Dengan membawa berbagai poster bertuliskan kekesalan warga yang menolak truk kontainer melebihi kapasitas melintas di kawasan jalan yang saat ini rusak parah tak kunjung diperbaiki.
Aksi protes yang dilakukan warga hampir memakan badan jalan yang menjadi mimbar untuk menyampaikan kekesalan warga. Aksi ini mendapat pengawalan ketat petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan. Kita akan tunggu reaksi dari para pengusaha, dari para instansi-instansi terkait, karena kita sudah berhubungan, berkomunikasi dengan para instansi-instansi itu. Kalau tidak ada reaksi dari mereka bagaimana? Maka kami meminta 7 kali 24 jam. Apabila mereka tidak mengindahkan kegiatan kita ini, maka kami akan lebih besar lagi aksi. Oke, nama Anda siapa? Yang ketiga, Ya. setelah Trado hilang di portal, maka jalan kami minta sejalan semulus-mulusnya. Massa akhirnya membubarkan diri, namun jika pemerintah lambat dalam menangani aksi protes warga terhadap banyaknya perusahaan yang membuat pergudangan di tengah pemukiman warga, maka warga akan melakukan aksi dengan memblokir jalan lintas Medan Belawan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Partai Nasdem resmi mengusung pasangan Anton Saragi Rospita Sitorus sebagai pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Simalungun 2020. Sebelumnya pasangan ini juga telah mengantongi rekomendasi dari PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Rekomendasi dari DPP Nasdem tersebut diserahkan kepada pasangan Anton Rospita di kantor DPW Nasdem Sumatera Utara. Saat menerima rekomendasi partai tersebut, Anton didampingi oleh Ketua DPD Nasdem Simalungun Ida Mastaria Saragi. Dengan rekomendasi dari Nasdem, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Simalungun itu telah mengantongi rekomendasi dari 3 partai. 2 partai sebelumnya yang memberikan rekomendasi adalah PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Pasangan Anton Rospita pun sudah siap untuk mencalonkan diri ke KPU Simalungun pekan depan, karena telah memenuhi syarat perolehan kursi di DPRD Simalungun. PDI Perjuangan memiliki 8 kursi, PAN 2 kursi, dan Nasdem 5 kursi, sehingga total ada 15 kursi, sementara syarat pencalonan minimal 10 kursi. Usai mengantongi rekomendasi dari Nasdem, Anton mengaku senang dan akan tetap membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai di Simalungun untuk memenangkannya pada putaran Pilkada Desember mendatang. Tentunya saya sangat senang karena dengan ini kita bisa maju untuk mendaftar tanggal 4 September nanti. Selain dari Nasdem, dari partai mana aja yang udah Bapak kantongi? Partai ada PDIP dan PAN. Oh, dari PAN. Nah, setelah mendapat rekomendasi dari 3 partai ini, selanjutnya apa yang bakal dilakukan, Pak? Ya, tentu dengan pendapat adalah bagaimana kita sudah berjuang untuk mencapai kemenangan. Selain 3 partai itu ada komunikasi politik dengan partai yang lain lagi, Pak? Sementara ini tidak. Maksudnya komunikasi dengan partai lain masih? Komunikasi kan bisa saja berkomunikasi, tapi adalah alhamdulillah sekarang ada 3 yang kita dengar. Ketua DPW Nasdem Sumatera Utara Iskandar ST mengimbau seluruh pasangan bakal calon kepala daerah yang diusung Nasdem segera mendaftarkan diri ke KPU masing-masing pada pekan depan. Pendaftaran bakal calon ke KPU sendiri dimulai pada 4 hingga 6 September mendatang. Itu yang kita harapkan. Kita mengharapkan seluruh calon yang didukung oleh Partai Nasdem agar mendaftar pada hari pertama pembukaan oleh KPUD masing-masing. Karena kita tahu persyaratannya cukup banyak. Kita mengharapkan tidak ada yang tidak memenuhi persyaratan pada saat pendaftaran nanti. Saya rasa itu. Hingga kini Nasdem baru mengumumkan 20 dari 23 pasangan bakal calon kepala daerah di Sumatera Utara untuk berkontestasi di Pilkada serentak pada Desember mendatang. Sementara 3 pasangan lainnya, yakni dari Medan, Tanjung Balai, dan Asahan, hingga kini rekomendasi dari DPP partai belum turun. Rencananya akan diumumkan pada pekan depan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Arena TV. Sebelum hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Polres Tanah Karo bersama sejumlah elemen masyarakat melakukan penanaman 1.000 bibit pohon pada areal eks pembalakan liar di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penanaman bibit pohon ini untuk penghijauan kembali, sekaligus menjaga tingkat air tanah agar tidak kering. Polres Tanah Karo bersama dengan sejumlah elemen masyarakat melakukan penanaman bibit pohon di areal eks pembalakan liar di kawasan Siosar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. Sebanyak 1.000 bibit pohon ditanam di lahan yang sudah rusak akibat pembalakan liar yang dilakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab ini. Tujuan dilakukan penanaman ini adalah untuk penghijauan dan memulihkan kembali kondisi hutan yang sudah rusak. Selain itu, penanaman ini juga untuk menjaga air tanah agar tidak kering. Kapolres Tanah Karo AKBP Justinus Setio mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah untuk menjaga kelestarian hutan, di mana hutan adalah sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penghasil oksigen. Dirinya pun menegaskan akan menindak siapa saja yang melakukan pembalakan liar. Pada hari ini kita melaksanakan penanaman pohon. Ada pohon hutan, ada pohon buah di lokasi bekas pembalakan liar. Saya bersama dengan Walantara dan Koswari. Saya berharap bahwa perambahan hutan di wilayah Karo bisa dihentikan dan mari kita bersama-sama kita tanami kembali yang sudah gundul-gundul ini sehingga sumber air yang ada di Tanah Karo ini tetap terjaga. Ya. Kemudian untuk hari ini berapa pokok yang kita tanam ini? Berapa bibit yang kita tanam? Ada 1.000 bibit dari bermacam-macam, ada pohon buah dan juga pohon hutan. Ada himbauan kita untuk pembalakan liar atau seperti apa gimana? Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang mungkin oknum yang melakukan pembalakan liar agar menghentikan kegiatan ini. Kita akan menindak secara tegas terhadap para pelaku pembalakan liar. Di lokasi terlihat areal hutan yang sudah gundul. Banyak sisa dari kayu yang sudah ditebang dan dibiarkan begitu saja oleh para pelaku pembalakan liar. Kedepannya penanaman bibit pohon ini akan dilakukan di beberapa lokasi lainnya. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, bagi Anda pecinta burung atau hobi dengan burung murai, sebaiknya Anda menonton tayangan berikut ini. Karena di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, ada sekolah kicau burung murai batu. Tujuan sekolah burung murai batu ini untuk menghasilkan burung siap kompetisi. Nah, Anda sudah lihat sendiri kan indahnya kicauan burung murai yang menirukan suara burung kenari. Inilah hasil dari 4 bulan burung disekolahkan. Kicauan semakin terdengar merdu. Adalah Ananda Catur Pamungkas, warga desa Babel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ia mendirikan sebuah sekolah kicau khusus untuk burung murai batu. Ananda membuka layanan sekolah burung ini dengan 2 kelas, yaitu kelas trotol atau burung usia 3 bulan dan kelas dewasa, yaitu burung dengan usia lebih dari 7 bulan, dengan biaya per bulan mulai dari Rp300.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya perawatan dan pakan burung. Tingkat kesulitan yang saat ini kita hadapi mungkin dari berbagai macam karakter burung ini tentunya berbeda-beda, Mas, karena antara satu dengan yang lainnya burung pasti punya karakter yang berbeda. Jadi di situ letak tingkat kesulitannya. Kita harus menentukan dulu ini karakter burung ini arahnya kemana. Nanti akan kita kasih istilahnya terapi-terapi tersendiri biar supaya burung ini bisa kita bentuk karakternya sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Selama bersekolah di sini, burung akan dilatih agar menirukan kicauan burung. Media belajarnya melalui audio digital maupun langsung dari burung lain sebagai pemberi materi. Tidak hanya lokal di sekitar Pekalongan, namun para penghobi burung dari beberapa kota di Pulau Jawa sengaja menitipkan hewan kesayangan mereka di tempat ini. Istilahnya pemasteran ya Mas ya, karena di sini itu olah vokal sama pembentukan fisik sama mental yang pasti. Jadi yang paling utama burung kita ajari beberapa isian lagu yang memang nantinya untuk mengawal perjalanan dia sampai dikompetisikan, dalam artian dilombakan. Jadi kalau isian itu masuk dan burung mencerna dengan baik, paling tidak jadi bekal burung nanti untuk menuju ke proses prestasi. Rusdianto, salah satu pemilik burung murai menjelaskan, dia tertarik untuk menyekolahkan anakan burung murainya karena ingin mengikuti lomba. Sehingga pada waktu ada perlombaan, burung murainya siap untuk bersaing. Tentunya namanya orang menyekolahkan itu tujuannya kan biar menjadi bagus ya. Di sini kebetulan saya punya burung itu masih trotol, jadi saya mengambil paket yang pertama, artinya 4 bulan pertama itu jadi trotolan saya mulai umur 3 bulan betul. Ini saya sekolahkan di sini biar nantinya setelah keluar dari sini harapan saya mempunyai materi-materi yang bisa untuk berprestasi di perlombaan. Saat ini ada 67 murai yang sekolah kicau di tempat Ananda. Ide dari sekolah burung ini berawal dari hobi. Dari setahun dibuka sekolah burung, dalam sebulan ia bisa meraih untung hingga belasan juta rupiah. Nah, Anda tertarik untuk menitipkan burung murai di sini? Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Daniel Agustran mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.